Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas C S1 Informatika Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta ingin mempresentasikan materi tentang perancangan komunikasi data dan jaringan kelompok kami. Di sini terdapat 5 anggota pada kelompok kami. Yang pertama adalah Muhammad Faras Al-Akbar Amal dengan NIM paket 095, dengan saya sendiri Yasa Indrianto dengan NIM belakang 101, dengan Muhammad Fadi Multi dengan NIM terakhir 105, dengan Citra Ramawati Ratu Pertiwi dengan NIM terakhir 110, dan yang terakhir adalah Sudarma Yudo Prayitno dengan NIM terakhir 122. Di sini terdapat 4 pokok pembahasan yang akan kami bahas, yaitu pertama adalah current condition, kedua adalah SWOT analysis, ketiga adalah blueprint, dan keempat adalah budgeting pada data dan jaringan yang telah kami buat. Oke, yang pertama di sini current condition. Deskripsi masalahnya, dalam sebuah kantor, informasi sensitif seperti laporan keuangan, rencana strategis, dan data karyawan dapat tersimpan. Maka, dengan itu perlindungan terhadap data memerlukan keamanan jaringan yang kokoh, menjadi prioritas untuk melindungi segala berkas-berkas penting yang terdapat dalam perusahaan. Hasil dari survei penggunaan akhir baru-baru ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap helpdesk dan pusat dukungan IT dengan menyebutkan waktu pemrosesan yang lama dan pengetahuan yang kurang memadai di antara teknis dukungan. Pengguna juga telah menyebabkan kerusakan sistem dengan memuat perangkat lunak yang terinfeksi virus. Perancangan jaringan yang baik dapat meningkatkan efisiensi dalam proses operasional. Ini dikarenakan mencakup integritas sistem yang mengoptimalisasikan tugas-tugas rutin, pengelolaan sumber daya perusahaan, dan analisis data untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Analisis masalah. Yang pertama, gangguan jaringan. Gangguan jaringan dapat menyebabkan gangguan operasional dan hilangnya data. Kedua, keamanan jaringan. Jaringan yang tidak aman dapat menjadi sasaran serangan cyber yang dapat menyebabkan kebocoran data atau kerusakan sistem. Ketiga, kegagalan sistem. Kegagalan sistem jaringan dapat menyebabkan gangguan operasional yang signifikan. Yang keempat, adalah ketidakmampuan untuk berkembang. Jaringan yang tidak dapat berkembang sejalan dengan pertumbuhan perusahaan dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan perusahaan. Yang kelima, peningkatan volume data. PT Sinan adalah perusahaan penjualan besi bangunan yang mungkin memiliki volume data yang cukup besar. Jaringan yang tidak mampu menangani volume data yang besar dapat menyebabkan kinerja yang lambat atau bahkan kegagalan sistem. Keenam, kebutuhan khusus industri. Usaha bidang industri seperti pusat penjualan besi bangunan memiliki kebutuhan khusus seperti kebutuhan untuk mengakses data secara real-time. Jaringan yang tidak memenuhi kebutuhan khusus ini dapat menyebabkan gangguan operasional. Yang ketujuh, pengguna mengalami waktu terhenti kinerja akibat gangguan sistem atau perangkat lunak yang kurangnya pengetahuan secara produk dan tidak sesuai standar. Kedelapan, pengguna kurang pengetahuan tentang produk dan staf dukungan IT menghadapi kesulitan dengan perangkat lunak yang tidak terstandarisasi. Kemudian ada pemecahan masalah. Perancangan jaringan PT Sinan melibatkan seluruh infrastruktur kantor pusat dengan fokus pada keamanan data sensitif, standarisasi perangkat keras dan lunak bersama dengan program pelatihan pengguna diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Prosedur operasional standar atau SOP dikembangkan untuk pusat membantu dan mendukung IT dengan penekanan pada gangguan basis pengetahuan untuk dokumentasi solusi. Hasil solusi yang diberikan yaitu meningkatkan produktivitas, komunikasi yang lebih lancar, akses data yang lebih cepat. Kemudian efisiensi operasional yang meningkat, optimalisasi tugas-tugas rutin, analisis data yang lebih baik. Kemudian peningkatan kepuasan pelanggan.
Kemudian keamanan data yang lebih tinggi, perlindungan terhadap ancaman cyber, manajemen akses yang lebih baik. Kemudian fleksibilitas dan skalabilitas, perluasan tanpa gangguan, kemampuan untuk pertumbuhan bisnis. Terakhir, peningkatan reputasi perusahaan. Lalu yang kedua adalah SWOT analisis. Analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi atau proyek. Kekuatan atau strength yang dimiliki PT Sinar ada pengalaman industri. PT Sinar memiliki pengalaman yang cukup dalam menyediakan solusi rekayasa perangkat lunak, khususnya untuk Departemen Pertahanan. Lalu ada jumlah karyawan. Dengan 300 karyawan, PT Sinar memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mendukung perubahan dan meningkatkan layanan TI. Lalu yang ketiga ada peningkatan biaya kepemilikan atau TCO. Implementasi perubahan telah berhasil mengurangi total biaya kepemilikan dari $15.000 menjadi $10.500 per stasiun kerja, di bawah standar industri. Lalu ada poin kedua, kelemahan atau weakness. Poinnya ada kurangnya standarisasi perangkat lunak. Sebelum implementasi, kebijakan memungkinkan pengguna akhir memilih perangkat lunak mereka sendiri, menyebabkan masalah dan kompleksitas dukungan TI. Lalu yang kedua ada keterbatasan pengetahuan teknis pengguna. Pengguna kurang pengetahuan tentang produk menyebabkan waktu henti kerja dan peningkatan beban kerja untuk tim dukungan TI. Lalu poin ketiga ada peluang atau opportunities. Peningkatan pelatihan pengguna, yakni dengan implementasi program pelatihan pengguna dapat meningkatkan pengetahuan pengguna tentang sistem dan aplikasi, sehingga mengurangi waktu henti kerja. Lalu pengembangan layanan baru. Sinar dapat memanfaatkan pengalaman industri untuk mengembangkan layanan baru atau meningkatkan portofolio produknya. Lalu poin keempat, ada ancaman atau threats. Perubahan teknologi, yakni perkembangan teknologi dapat menjadi ancaman jika Sinar tidak dapat mengikuti atau mengadopsi perubahan tersebut dengan cepat. Lalu keamanan sistem. Ancaman keamanan sistem meningkat dengan pengguna yang memiliki hak administratif dan membuat perangkat dengan driver yang tidak ditandatangani. Yang ketiga ada penggambaran blueprint-nya. Ini adalah gambaran blueprint dari topologi kami. Selanjutnya masuk ke bagian konfigurasi. Yang pertama adalah konfigurasi IP address pada PC 0 yang merupakan perangkat utama. Selanjutnya juga melakukan konfigurasi pada semua PC lainnya yang merupakan perangkat masing-masing divisi pada perusahaan. Ini bisa dilihat ya, masukkan IP-IP-nya. Dan juga selanjutnya konfigurasi IP address pada router 0 untuk menghubungkan ke router divisi lain. Selanjutnya juga melakukan penyetikan routing untuk semua router agar saling terhubung. Namun saat setting routing tidak perlu melakukan advertise ke jaringan lokal, yaitu jaringan static NAT dan dynamic NAT. Selanjutnya juga dilakukan pengecekan koneksi antara router untuk memastikan semua router telah terhubung dengan baik. Proses pengecekan koneksi dilakukan dengan melakukan ping sesama router. Selanjutnya juga konfigurasi static NAT pada router 1. Pada setting NAT terdapat dua jenis NAT yang harus disetting, yaitu NAT inside dan NAT outside. Nah, NAT inside ini adalah NAT yang terhubung dengan jaringan lokal, sedangkan NAT outside ini adalah NAT yang terhubung dengan jaringan publik. Selanjutnya juga konfigurasi translasi NAT dari IP private menjadi IP public dengan tipe static NAT. Dilakukan juga pada router 2 dan 3. Sedangkan untuk router 0 dibuat rule access list dengan setting permit alamat jaringan private. Selanjutnya juga membuat pool atau range IP public yang dapat digunakan oleh jaringan lokal atau private. Lalu setelah pembuatan pool IP public, berikutnya adalah translasi jaringan private ke alamat pool IP public yang sudah dibuat. Selanjutnya juga melakukan pengetesan dari PC 0 sebagai jaringan private menuju IP address jaringan public. Ini bagian penjelasan. Mengelola secara dinamis pemberian alamat IP publik pada perangkat di dalam jaringan pribadi
saat mereka terhubung ke internet dengan memberikan hak akses layanan di dalam jaringan dari perangkat utama kepada pengguna akhir atau para staf masing-masing pada divisi perusahaan. Hal ini digunakan untuk meningkatkan keamanan dengan menyembunyikan alamat IP pribadi dari luar jaringan. Ini membuat lebih sulit bagi pihak yang tidak sah untuk mengetahui struktur jaringan internal dan menjamin keamanan sistem. Sehingga pengguna akhir dapat hak akses sebagai administrator pada perangkat masing-masing. Dengan begitu dapat menghindari konflik yang mungkin terjadi pada perangkat tidak berpengaruh pada sistem. Yang keempat adalah budgeting. Sebelum masuk ke budget-budget yang akan saya jelaskan, saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya. Budgeting adalah proses sistematis dan formal dalam membuat keputusan penganggaran kegiatan perusahaan atau organisasi untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya guna menyelesaikan permasalahan sistem distribusi. Dalam konteks ini, pendekatan top-down digunakan untuk meningkatkan dukungan TI dengan tujuan memberikan kerangka bagi seluruh proses penganggaran. Ruang lingkup anggaran mencakup taksiran-taksiran keuangan di masa yang akan datang, termasuk biaya perangkat keras, perangkat lunak, support, dan pelatihan. Untuk perangkat lunak, di sini kami berniat untuk menggunakan sistem operasi Windows 10 profesional. Pemilihan Windows 10 didasarkan pada evaluasi keamanan, dukungan perangkat keras terkini, dan fitur canggih yang mendukung kebutuhan bisnis saat ini. Windows 10 memberikan kemampuan tingkat lanjut dalam hal keamanan dan integritas data, yang krusial untuk lingkungan TI yang semakin kompleks. Dukungan perangkat keras yang lebih baru juga memastikan skalabilitas sistem untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Kami telah melakukan riset dan mendapatkan anggaran sebesar 1,8 juta untuk harga lisensi per pengguna, dan untuk pengguna total mendapatkan anggaran sebesar 540 juta. Untuk knowledge base atau Zendesk, pemilihan Zendesk sebagai platform basis pengetahuan disusun berdasarkan pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi staf dukungan TI dan memberdayakan pengguna akhir melalui self-service. Zendesk memiliki keunggulan dalam penyediaan self-service yang terarah dan mudah diakses, mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh staf dukungan TI. Pilihan ini mewakili investasi jangka panjang dalam meningkatnya efisiensi dan pemberdayaan penggunaan. Untuk harga per bulan, kami telah mendapatkan harga sebesar 275.000, dan sehingga untuk tiket pengguna selama 12 bulan terhitung sebesar 99 juta. Dan yang terakhir, untuk perangkat lunak, kami menggunakan Microsoft 365 Business Standard karena penggunaan Microsoft 365 ini bisa menyediakan paket aplikasi kolaboratif yang terkemuka di industri, membawa kemampuan kolaborasi dan integrasi data yang sangat diperlukan. Ketersediaan aplikasi terkemuka seperti Word, Excel, dan Outlook di dalam satu paket memberikan fleksibilitas dan kecepatan dalam produktivitas bisnis. Integrasi yang mendalam dengan lingkungan Windows 10 juga meminimalkan potensi konflik dan meningkatkan interkoneksi di antara aplikasi. Di sini kami mendapatkan harga lisensi per pengguna sebesar 1,2, sehingga untuk 300 pengguna akan mendapatkan anggaran sebesar 360 juta. Selanjutnya perangkat keras. Yang pertama firewall. Firewall Cisco ASA 5515X. Pemilihan Cisco ASA 5515X dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan keamanan, termasuk fitur antivirus dan kontrol akses yang melibatkan dinamika jaringan yang kompleks. Model ini dianggap memadai untuk menanggapi ancaman keamanan yang semakin canggih dan kapabilitas dalam menciptakan zona aman di jaringan, menegaskan komitmen ITSC terhadap keamanan data dan privasi pengguna. Harga setelah diskon sekitar 37.530.000. Tentu perangkat keras yang kedua, router dan switch. Router dan switch yang digunakan adalah Cisco ISR dan Catalyst. Pemilihan router dan switch Cisco mempertimbangkan kinerja, kehandalan, dan dukungan skala yang dibutuhkan untuk memastikan ketersediaan dan kecepatan jaringan yang optimal. Cisco diakui sebagai pemimpin
industri dalam hal infrastruktur jaringan. Kehadiran ISR dan Katalis memenuhi persyaratan kecepatan dan ketahanan untuk menanggapi pertumbuhan bisnis yang dinamis dan perubahan kebutuhan TI. Harga per unit router Cisco ISR 4331 sekitar 35 juta. 7 unit. Switch Cisco Catalyst 2960X sekitar 15 juta. 18 unit per lantai. Router Cisco ISR 4321 sekitar 25 juta. 5 unit. Switch Cisco Catalyst 2960X beberapa unit per lantai sekitar 15 juta per unit. Perangkat keras yang ketiga, server. Server yang digunakan Dell PowerEdge R340. Pemilihan server Dell PowerEdge R340 didasarkan pada kebutuhan kapasitas komputasi dan penyimpanan yang dapat diandalkan serta fleksibilitas untuk memenuhi berbagai tugas server. Dengan mempertimbangkan kapabilitas pemrosesan manajemen daya dan keandalan, model ini menjadi pilihan yang sejalan dengan visi PT Sinan untuk menjaga keberlanjutan dan fleksibilitas dalam operasional bisnis. Harga per unit sekitar 40 juta. Pelatihan. Pelatihan penggunaan akhir, keputusan untuk memberikan pelatihan kepada pengguna akhir mencerminkan strategi PT Sinan dalam memberdayakan pengguna akhir untuk menjadi lebih mandiri dan mengurangi beban staf dukungan TI. Pelatihan memberikan landasan pengetahuan yang kuat untuk pengguna akhir, mempercepat adopsi perangkat lunak dan sistem baru. Pilihan pelatihan in-house mencerminkan kebijakan untuk memaksimalkan sumber daya internal. Opsi pelatihan Microsoft dengan harga 500.000 per peserta, anggaran total untuk 300 pengguna adalah 150 juta. Total anggaran yang dibutuhkan adalah 1.642.530.000. Ya, ini total anggarannya. Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Terima kasih.